Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak cilik. Masih bertemu lagi bersama saya, masih di channel peternak cilik tentunya. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini kita memasuki tes perangkat desa soal dan pembahasan yang kelima atau bagian 5, masih seputar materi kedesaan ya teman-teman. Oke, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengikuti tes sesi ke-1, 2, 3, dan 4 dan tes komputer untuk perangkat desa. Silakan teman-teman nanti juga bisa lihat videonya di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita langsung ke bagian yang kelima ya teman-teman. Biasa seperti di sini kita akan bahas 10 soal ya. Inilah soal yang ke-59 atau 60 tepatnya. Kita langsung ke nomor 61. Soal yang ke-61. Calon kepala BPD atau Badan Permusyawaratan Desa minimal berpendidikan titik. A. SMA, B. S1, C. Diploma, atau D. SMP. Ya, untuk jawaban yang salah sudah pasti itu adalah S1 dan diploma ya. Karena kalau S1 dan diploma itu terlalu tinggi ya, tidak. Maka jawaban yang kemungkinan betul adalah SMA dan SMP. Untuk SMP kemarin kita sudah untuk kepala desa ya, dan SMA untuk iya betul, jawabannya adalah Badan Permusyawaratan Desa minimal SM. Jadi antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa itu tinggian Badan Permusyawaratan Desa ya pendidikannya ya. Ini diingat-ingat. Kemudian nomor 62. Ketentuan tentang pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah Nomor A. 7 tahun 2007, B. 5 tahun 2007, C. 4 tahun 2007, atau D. 6 tahun 2007. Untuk soal yang ini juga kemarin sudah sempat keluar di pembahasan yang ketiga kalau nggak salah. Yuk diingat-ingat lagi. Jawabannya adalah ya betul, jawabannya adalah D. Nomor 6 tahun 2007 ya, diingat-ingat. Dia ada dalam peraturan nomor 6 tahun 2007. Kemudian nomor 63. Rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 1 tahun dinamakan. Nah, untuk soal ini kemarin kita sudah sempat keluar ya di pembahasan nomor 4, tapi itu adalah yang jangka 5 tahun ya. Nah, yang sekarang adalah yang jangka 1 tahun. Itu dinamakan apa teman-teman? A. RPD, B. RPJMD, atau C. RKPD, atau D. RPPD. Oke, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah C. RKPD. Nomor 64. Peraturan desa ditetapkan oleh titik. Nah, ini juga kemarin sudah keluar. Kita hanya mengingat kembali. A. Kepala desa plus BPD, B. BPD, C. Kepala desa, D. Kepala desa dan klien banjar dinas. Nah, untuk nomor 64 yang tidak termasuk itu adalah B ya. B tidak mungkin. Kemudian yang D juga kayaknya agak mungkin ya, karena ini adalah urusan kedesaan, peraturan desa. Jadi kemungkinan adalah A dan C. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Ya betul, jawabannya adalah A. Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Lanjut ke soal nomor 65. Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ke perangkat desa diatur dalam Peraturan Daerah Nomor. Yang pertama tadi kita sudah bahas untuk pengangkatan dan pemberhentian kepala desa ya tadi ya. Sekarang perangkat desa teman-teman. Itu peraturan nomor A. 7 tahun 2007, B. 5 tahun 2007, C.
2007 atau D6 tahun 2007. Nah ini juga sama ini undang-undangnya kayak tadi ya. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah C, nomor 4 tahun 2007. Kalau yang tadi kepala desa nomor 6, kalau yang sekarang adalah perangkat desa itu nomornya 4. Nanti teman-teman bisa baca-baca lagi, banyak kok di media-media sosial ya, cari saja, ketikkan saja. Oke, langsung lanjut ke nomor 66. Ketentuan jumlah anggota BPD yang benar yaitu minimal titik. Nah, ini juga kemarin sudah sempat kita ulas ya. A. 7 orang dan maksimal 13 orang. B. 5 orang dan maksimal 11 orang. C. 4 orang dan maksimal 10 orang. Atau D. 6 orang dan maksimal 12 orang. Jadi untuk menentukan anggota BPD itu tergantung dari jumlah penduduknya ya, kemarin saya baca-baca. Tapi teman-teman, saya ingin mengingatkan, jadi untuk soal yang ada undang-undangnya, teman-teman harus selalu mengikuti soal-soal yang terupdate ya. Maksudnya adalah undang-undang yang terbaru, karena undang-undang kan biasanya ada yang pergantian tiap tahun, ada yang kalau ganti menteri biasanya atau ganti presiden itu biasanya undang-undangnya akan kayak diperbaharui lagi. Nah, takutnya nanti isinya berbeda ya. Saya ini upload video tahun 2021 ya. Jadi nanti di tahun selanjutnya teman-teman itu update lagi agar undang-undangnya itu masih sama apa enggak sih gitu ya. Oke, nomor 66 jawabannya kemarin kita sudah bahas. Ya, jawabannya adalah B, 5 orang dan maksimal 11 orang. Sekarang nomor 7. Seluruh sumber pendapatan dan pengeluaran desa harus dicatat di titik. Nah, kemarin ini juga sudah. A. Anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. B. Keuangan desa. C. Anggaran desa. Atau D. Anggaran pendapatan dan belanja desa. Oke, langsung saja karena di sini ada kata-kata atau pendapatan ya, kata-kata pendapatan, maka jawabannya juga sama, anggaran pendapatan dan belanja desa, D. Nomor 68 sekarang. Pendapatan desa yang berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah diberikan kepada desa berupa alokasi dana sekurang-kurangnya titik. Nah, berapa persen ini teman-teman? Kemarin sudah juga ini. A. 10%, B. 20%, C. 25%, atau D. 15%. Awas, ini kuncinya adalah dana perimbangan ya. Kemarin ada dua, ada dana perimbangan dan dana dari pajak ya kalau nggak salah. Itu besarnya berapa? Oke, besarnya 10% ya. Ingat, kata kuncinya adalah dana perimbangan. Ini juga ada di undang-undang ya, diatur dalam undang-undang. Nanti teman-teman harus update terus, sekali lagi undang-undangnya jangan sampai tiap tahun ya update-nya ya, jangan sampai undang-undangnya sudah ganti tapi kalian belajarnya masih soal yang di sini gitu ya. Saya takutnya soalnya sudah kedaluarsa tapi undang-undangnya sudah ganti begitu. Nomor 69. Rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 5 tahun dinamakan titik. Nah, ini juga sudah kemarin. A. RPD, B. RPJMD, C. RKPD, atau D. RPPD. Nah, untuk yang jangka 1 tahun tadi jawabannya C ya, RKPD ya. Sekarang yang jangka waktu 5 tahun. Nah, jawabannya apa teman-teman? Oke, jawabannya adalah B. RPJMD itu adalah singkatan atau kepanjangannya itu adalah rencana pembangunan jangka menengah desa. Nah, kalau nggak salah ya, tapi insya Allah sudah betul, saya baca kemarin. Oke, sekarang nomor terakhir kita masukin nomor 70. Kita 10 soal saja ya teman-teman. Nomor 70, pendapatan desa yang berasal dari pajak daerah paling sedikit diberikan kepada desa sebesar. Nah, ini yang kemarin juga keluar ya. Ini bukan dana perimbangan, hati-hati. A. 10%, B. 20%, C. 25%, atau D. 15%. Ya, yang dana perimbangan tadi jawabannya adalah 10%. Sedangkan sekarang adalah dana pajak ya, dari pajak. Nah, yang tadi saya bilang. Berapa besarnya? Oke, jawabannya adalah A. 10%. Oke ya teman-teman, jadi demikian teman-teman 10 soal tes perangkat desa bagian kelima yang sudah kita bahas.
Mudah-mudahan bermanfaat. Lain kali kita akan bertemu lagi insya Allah pada bagian yang ke-6 masih dengan materi kedesaan. Sekian dari saya. Jika ada jawaban yang salah, sekali lagi silakan tuliskan di kolom komentar ya, agar nanti saya juga bisa koreksi, saya juga bisa betulkan lagi. Terima kasih dari saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.